warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Umay, keluarga Fasya Channel. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky. Jangan lupa subscribe, like, and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Halo Mam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Setelah banyaknya request dari Mam sekalian yang menanyakan kepada aku mengenai tanda awal kehamilan, yang biasanya banyak banget nih orang yang nggak sadar kalau beliau itu hamil. Gimana Mam? Gimana Umay? Coba dong tolong jelasin. Apalagi ini kan Umay udah 2 kali kehamilan, dan ini kehamilan kedua. Gimana tanda-tanda awal kehamilan yang biasanya Umay rasain? Nah, ini pengalaman pribadi aku yang aku akan share ke bunda-bunda sekalian. Untuk pengalaman yang pertama, aku hamil Akma ya. Itu aku dari 3 minggu aku belum telat. Tapi itu aku udah mual banget dan aku udah ngerasain morning sickness yang parah banget. Dan untuk kehamilan yang ini aku nggak ngerasain nih. Nah, terus gimana tahu kalau tanda kehamilan di kehamilan yang kedua ini gitu ya? Banyak banget yang nanya, serius Mam nggak ngerasain apa-apa? Apa ada kali yang spesifikasi atau mendekati itu kayak tanda-tanda kehamilan deh gitu kan? Jadi yang aku rasain di kehamilan keduaku ini, adanya Akma, itu aku ngerasain di awal sebelum aku telat ini ya, kayaknya 2 minggu. Aku habis dapat nih 2 minggu aku program itu, mohon maaf harus dijelaskan, payudara aku tuh udah kencang sekali, kencang banget. Jadi kayak sakit banget, apalagi kan aku masih olahraga lari ya. Aku olahraga rutin, aku lari. Jadi aku lari tuh aku sampai aku tekep gini karena sakit banget, saking sakitnya tuh kayak ngilu banget. Jadi aku kadang ngerasa terbebani juga gitu kalau disuruh lari sama suamiku. Jadi aku mengurangi intensitas lariku dari yang tadinya 1 jam jadi 30 menit bahkan kurang pada saat itu. Nah, setelah itu pada saat mulai 1 bulan ini aku mau menunggu waktu-waktu aku menstruasi, aku ngerasain perut aku tuh kram. Jadi setiap setelah sholat maghrib, setiap habis sholat subuh itu aku pasti kram, dan kramnya tuh bener-bener nyiksa gitu ya, kayak kalau mau mens ya udahlah mens aja gitu. Kalau kataku ya, kalau mau mens ya udah mens aja. Tapi nggak biasanya aku mens ada kendala-kendala apa-apa. Biasanya aku kalau udah mensnya atau udah menstruasinya itu di hari keduanya, baru pas lagi banyak-banyak tuh baru aku ngelilit atau ngerasa nggak enak perutku gitu. Nah, ini di sebelum waktu aku haid itu aku udah sakit, perutku kram, perutku kayak ngilu banget ya, pokoknya nggak enak dan nggak nyaman. Untuk morning sickness apa nggak aku rasain, bener-bener nggak aku rasain. Dan bahkan yang aku rasain itu dari mulai saat itu aku tuh rambutnya rontok, banyak banget rontoknya Mam. Jadi kayak aku pikir, aku ini kenapa gitu loh, kok rambutnya rontoknya parah banget. Jadi kayak aku ini kehamilan dua-duanya nih aku rambut aku rontok parah. Kehamilan Akma aku rontok parah, kehamilan ini aku rontok parah. Mohon maaf ada suara yang agak-agak bising, itu Akma. Jadi aku lagi berdua sama Akma di rumah ya, jadi dimaklum aja. Lanjut terus, rambut aku tuh jadi bener-bener rambut aku tuh tebel banget. Tapi ini bener-bener yang berserakan tuh udah bener-bener serumah, disapuin pagi sore itu tetap aja banyak lagi. Jadi kayak kata suami aku, ini rambut di mana-mana, kalau enggak pakai tudung rambut gitu ya, kayak yang buat di medis itu yang ditutupin semua. Ya aku nggak nyaman dong kalau setiap hari pakai itu ya Kak. Aku ngalamin yang namanya payudara aku kencang banget, saking sampai ngilu-ngilu. Aku ngerasain perut aku nyeri dan kram, dan aku ngerasain rambut aku rontok. Baru nih Mam, setelah aku cross check, karena aku juga sebenarnya gini, aku udah program hamil dari Akma ini udah 5 bulan sebelum ini hamil ya. Jadi
nggak semudah itu juga untuk mendapat restu dari Allah untuk dikaruniai buah hati lagi. Aku juga cross check, ini bener-bener aku harus udah USG dulu, aku harus udah tes pack dulu baru share semuanya sama mam, karena aku nggak mau buat mam semua kecewa gitu ya, dan aku juga mau share informasinya, nggak mau setengah-setengah. Jadi setelah udah lebih dari 5 minggu ini, aku sekarang udah 6 sama 7 minggu gitu ya, ini baru nih aku ngerasain yang namanya mual, cuma nggak sampai yang kayak Akma. Jadi kalau Akma dulu tuh bener-bener habis makan muntah, nyium air muntah, nyium beras muntah, semuanya bener-bener muntah, nggak pernah nggak muntah. Terus kalau misalnya apa sisanya, sini duduk sini, nah ditemenin sama aku. Nah jadi misalnya aku tuh masuk ke dapur mau masak, itu pasti aku muntah nih, hamil beliau nih ya, hamil dia tuh muntah, ngapa-ngapain aja muntah. Makanya dulu aku pernah share perbedaan hamil anak perempuan sama perbedaan anak laki-laki. Itu menurut apa yang aku rasain pas kehamilan beliau ini ya, si Dede ini, si Akma. Dan itu juga menurut dari beberapa aku buka kuesioner dong akhirnya di Instagramku. Itu jadi bukan asal-asalan aku ngomong ini kalau anak perempuan nggak ngerasain apa-apa nih, kalau anak laki-laki ngerasain banget. Tapi memang tergantung hormon juga sih mam, ada yang memang bawaan hormonnya itu setiap hamil, mau anak perempuan anak laki-laki itu pasti morning sickness parah, mual parah atau yang lain-lain. Nah tapi kalau misalnya ada yang nggak ngerasain apa-apa tuh dibilangnya hamil kebo. Semua kehamilannya tuh mau anak perempuan anak laki-laki semuanya hamilnya nggak kerasa apa-apa, dan itu perlu bersyukur juga sih ya gitu ya. Jadi nggak perlu diperdebatin, itu aku share. Dan kalau misalnya ada yang sama apa namanya, yuk sama-sama kita share informasinya kayak ibu-ibu yang membutuhkan. Kalau misalnya nggak sama ya udah, itu kan apa yang dirasain masing-masing ya, yang ada yang sayang. Dan yang aku rasain ini pas kehamilan yang ini, pas udah masuk ke 6 minggu, 7 minggu ini, aku rasain udah mulai mual dan mulai gerah ya. Aku setiap hamil tuh gerah parah nih, kayak sekarang nih aku gerah parah. Terus aku ngerasain pusing, capek. Pokoknya biasanya kalau misalnya hamil udah mulai mau 2 bulan itu pasti ngerasa lebih capek karena hormonnya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Dan untuk kehamilannya, perbedaannya di hamil Akma itu aku susah banget makan mam. Yang ini aku alhamdulillah malah kayak nyari makanan terus karena mualnya ini gak tertahankan tapi gak bisa muntah. Kalau dia nih aku gak bisa makan karena ya muntah terus gitu. Tapi tipsnya buat mam semua yang hamil, paksain, jangan menganggap bahwa kehamilan ini adalah sebuah penyakit yang udahlah gue gak berdaya nih, gak bisa makan, gue muntah mulu, capek. Jangan kayak gitu. Ini adalah kepentingan buat kita komunikasi sama janin kita. Janin kita itu komunikasi pada saat pembentukan ini dengan nutrisi kita. Nutrisi yang kita masukin lewat mulut ke dalam perut itu yang sangat dia butuhkan untuk pembentukan ini gitu loh. Jadi jangan dibiarin kalau misalnya nggak pengen makan, jadi kalau kayak misalnya muntah-muntah mulu nggak makan, itu jangan gitu loh. Dan kasihan juga kalau misalnya sampai nggak bisa masuk nutrisi apa-apa dan sampai diinfus, itu kasihan banget gitu ya. Aku dulu bener-bener tepar, hampir pingsan setiap habis maghrib. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa bangun, aku pusing banget. Tapi aku tetap makan walaupun akhirnya muntah lagi sampai umur 4 bulan gitu ya. Dan tenang aja mam, nanti di umur 4 bulan dimasuk trimester 2, insya Allah semua yang apa mam rasain itu akan berbeda lagi. Nanti misalnya perbedaannya lagi mungkin agak capek badannya, cuma mualnya udah hilang gitu. Jadi terus positive thinking. Kalau misalnya mam sekarang udah ngerasain apa mudah melelah, atau payudaranya agak sakit, atau rambutnya mudah rontok, ataupun misalnya perutnya agak kram di beberapa waktu, dan itu nggak terus ya. Kalau misalnya menstruasi nih mam biasanya terus nih sakit akhirnya keluar. Nah kalau misalnya lagi mau hamil ini tuh biasanya nggak kayak gitu. Jadi di waktu-waktu tertentu, misalnya habis maghrib aku atau habis subuh tuh ngerasa sakit banget, tapi habis itu nggak ngerasain apa-apa gitu. Cuma pas udah mau hamil itu biasanya di bagian perut bawah tuh ya, di berok itu akan kerasa kenceng dan sakit biasanya di situ. Aku ngerasain itu terus kalau misalnya hamil gitu ya. Jadi mam buat yang menunggu, semoga selalu dimudahkan program hamilnya. Percaya bahwasanya Allah akan menitipkan amanah itu di waktu yang tepat. Mungkin segini aja share aku pada hari ini. Ini udah azan isya ya, aku mau sholat isya.
Nanti kita share-share lagi tentang kehamilan-kehamilan yang lain. Semoga video ini membantu buat mam-mam sekalian yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sehat selalu mam, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi dan bernutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dadah.